simple karena ada yang nawarin. Jawaban kedua dari pertanyaan kedua, jawabannya juga simple karena kalau semua orang pergi, siapa yang ada di dalam? Untung ada orang kalau kayak gitu, kalau nggak kita dipanggil masuk apa lagi? Nanti Mik tunggu panggilan gue. Gitu. Ya tumbuh di kegiatan kemahasiswaan dan hal-hal yang berbau penerimaan mahasiswa baru mungkin gini, gue sih melihat mahasiswa Atmajaya itu punya sekian banyak kegiatan yang juga punya potensi mengangkat bukan hanya mahasiswanya, tapi institusinya. Tapi gap ini bahwa kita punya sekian banyak itu belum dioptimalkan dengan baik gitu. Jadi maksudnya kalau kita mau pergi lomba misalnya, kita minta uang untuk pergi lomba. Oke, uangnya diberikan ala kadarnya, tapi juga tidak dengan harapan bahwa kalian pergi lomba untuk ya bawa nama baik Atmajaya gitu. Terkadang malah justru ini pengalaman. Ada teman ketua taekwondo dulu, dia mau pergi lomba. Begitu mengajuin proposal, jawabannya adalah, ngapain sih kalian pergi lomba terus? Habisin uang kampus. Coba bikin diskusi kayak Fodim loh. Taekwondo disuruh bikin diskusi di sini. Ya, ada gap itu menurut gue terjadi karena orang-orang yang berada di bidang itu bukan orang-orang seperti Mbak Ulan gitu ya, yang punya passion bekerja dengan mahasiswa dengan hatinya. Tadi pertanyaan iseng ke Mbak Ulan, Mbak ngajuin lembur nggak? Karena kan kerja di luar jam kerja dong. Ngajuin lembur nggak? Enggak, oke. Good point. Karena tidak semua orang mau begitu di sini. Nah, passion yang kayak gitu tuh yang mungkin lewat kegiatan kayak gini bisa kita kembangin tuh menurut gua. Dalam artian kita punya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang punya prospek berbicara di level yang lebih tinggi ketimbang hanya ngadain kegiatan-kegiatan di level kampus saja. Nah, justru juga buat teman-teman yang terlibat di kegiatan mahasiswa itu juga hambatannya juga bukan sedikit gitu. Hambatannya bahwa harus memenuhi 75% kehadiran dan itu nggak bisa ditawar-tawar lagi juga merupakan hambatan. Mungkin kata yang tepat adalah angkringan Atmajaya ini, angkringan Atma ini bisa jadi jembatan. Jembatan buat mahasiswa yang pengen tahu dunia yang lebih luas. Kayak hari ini kita ngomongin dunia kerja gitu ya. Tapi juga mungkin jembatan buat mahasiswa bicara, kita punya kebutuhan ini loh di organisasi kita punya kebutuhan ini untuk ilmu kita punya kebutuhan ini untuk masa depan kita. Jembatan juga untuk teman-teman yang Mbak Ulan gitu ya, dosen, pihak universitas untuk bilang sebetulnya kami pengen mahasiswa itu seperti ini. Kalau misalnya tadi dengar sharing beberapa teman kan, oh IPK itu kan cuma di share filter pertama aja. Sebetulnya yang penting adalah soft skill. Soft skillnya seperti apa sih? Universitas mencoba menjawab itu bikin SKP, tapi universitas tidak, menurut gua, tidak mengetahui dengan lebih baik soft skillnya itu mau dibawa kemana. Maka muncul training-training kecil yang peminatnya sedikit, menghabiskan anggaran tapi tidak punya impact yang lebih baik buat mahasiswanya itu. Nah, maka mungkin angkringan Atma sekali waktu tidak hanya bicara yang kebutuhan yang sifatnya individu, tapi juga sifatnya untuk kebutuhan komunitas gitu. Misalnya kayak beberapa hari lalu kan KRS masih ada problem.
Kenapa nggak sekali waktu kita undang orang Puskom datang ke sini? Sebetulnya apa sih kesulitannya bikin KRS online dari 2006? 6 tahun teman-teman. Itu misalnya. Mungkin itu Ki yang bisa gue sharing karena udah terlalu banyak yang gue sharing. Oke.